Ini adalah sebuah kasus yang sedang viral ya, seorang anak SD, gadis cilik di Bandung, minggat dari rumah hanya karena ada masalah keluarga. Dia keluar dari rumah kemudian menemui seorang laki-laki yang dia kenal lewat sosial media. Bisa jadi sebelumnya dia itu sering curcol tentang masalah keluarganya. Ketika dia sudah mulai percaya dengan cowok itu, akhirnya ketika dia sudah tidak tahan dengan kondisi dia di rumah, maka dia akan menemui cowok tadi itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata cowok tadi itu bukan mau menolongnya, tapi semua itu hanyalah modus belaka. Dia akhirnya memperkosa gadis itu. Nggak cukup sampai di situ, bahkan dia juga menjual gadis itu berpuluh-puluh kali kepada lelaki hidung belang. Dan kejadian itu hanya berlangsung nggak lebih dari 1 bulan. Bayangkan, miris banget bukan? Nggak kebayang kalau itu anak kita. Nauzubillahi min dzalik. Pun yang namanya anak mulai remaja itu dia tidak bisa kita jaga selama 24 jam. Bisa jadi raganya ada di rumah, tetapi hati dan pikirannya ada di mana-mana. Anak-anak sekarang itu gak hanya punya dunia real, tapi dia juga punya dunia yang sangat luas yang ada di luar kuasa kita, yang ada di luar jangkauan kita. Ya, mereka punya yang namanya dunia maya, yang ada di dalam segenggam gadgetnya. Para ahli parenting sudah banyak memberikan berbagai macam solusi ya, ribuan cara, ribuan teknis untuk bisa membentengi anak kita dari pengaruh negatif dunia dan masyarakat yang seperti sekarang kondisinya. Maka satu-satunya yang bisa membentengi anak kita adalah dengan penanaman akidah. Gimana caranya kita menanam akidah? Bahkan sekolah yang berbasis Islam atau pondok sekalipun itu nggak jamin anak kita itu bakal jadi anak yang soleh atau solehah. Maka perlu banget kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Kalau misalnya pasangan suami istri itu ada pillow talk, ya kita dan anak pun perlu melakukannya. Kita bisa pillow talk, car talk gitu ya, atau mungkin dengan surat cinta. Kita perlu mengalokasikan waktu, misalnya beberapa saat sebelum tidur. Kita bisa ngomong-ngomong hal yang remeh temeh, misalnya tentang kelakuan kucing lucu gitu ya, atau ketika kita menjemput anak kita di dalam mobil, kita sharing-sharing tuh tentang temannya, pola tingkah temannya, atau mungkin sekedar ngomongin orang yang lagi jalan di pinggir jalan gitu ya. Bukan ghibah ya, bukan ghibah. Tahu jika bunda atau anak bunda itu bukan tipe orang yang suka ngomong secara langsung, maka bisa jadi komunikasi bisa kita lakukan lewat tulisan, misalnya lewat surat cinta misalnya, atau ada perjanjian dengan si anak, misalnya ada satu buku yang itu bebas ditulisi tentang perasaan, tentang unek-unek segala macam si anak atau si ibu. Jadi nanti anak sama ibu bisa tuh menggunakan buku itu sebagai media komunikasi. Tapi ingat satu ya bun ya, ketika kita bercakap-cakap dengan anak kita, berkomunikasi, usahakan kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Posisikan diri kita sebagai sahabatnya. Dan kalau misalnya anak kita mengucapkan atau menceritakan tentang suatu kasus, masalah, maka tahan dulu untuk segera memberikan solusi atau memberikan saran. Tahan dulu. Biarkan anak tadi perlahan-lahan kita pantik ya, kita pantik dia untuk bisa mencari problem solvernya sendiri. Dengan demikian si anak akan tetap nyaman ketika berbicara dengan kita. Dan si anak juga akhirnya pede, oh ternyata aku bisa nih menyelesaikan masalah ini sendiri gitu. Nah, kalau sudah dekat anak dan ibu, anak dan orang tua, maka ketika kita mau menanamkan akidah, akhlak, atau value-value kebaikan yang lainnya itu insya Allah lebih mudah. Ketika suatu saat anak kita punya masalah, sedangkan kita sudah tiada misalnya, maka anak-anak akan kembali kepada agama Allah, kepada aturannya Allah yang telah kita tanamkan sejak kecil. Kapan kita mulai menanamkan itu? Kapan kita mulai menanamkan nilai-nilai agama? Waktunya adalah sekarang. Ya, sekarang juga.